بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita biiznillah dari kitab Hadis Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih berada di pembahasan hadis yang ketujuh, Al-Haditsus Sabi', yang menjelaskan tentang Ad-Dinun Nasihah. Ad-Dinun Nasihah. Agama ini adalah nasihat. Pada pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan apa makna dari nasihat. Apa arti dari nasihat? Al-khulus atau al-ikhlas, murni atau memurnikan. Kemudian al-khiyatah, menjahit atau menambal. Berarti tujuan dari nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuh lahu. Tujuan orang yang memberikan nasihat itu adalah untuk kebaikan kepada kita. Untuk kebaikan kepada kita. Dan terkadang juga kebaikan pada yang memberi nasihat. Kebaikan pada yang memberi nasihat. Seperti kita saat ini. Ada juga kebaikan itu pada diri kami.
Dan ada kebaikan itu juga pada diri kita semuanya. Makanya Allah mengatakan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat. Berarti di sana ada saling yang memberikan nasihat dan yang diberikan nasihat. Di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam kesabaran. Jadi kebaikan nasihat itu bukan hanya kepada yang dinasihati, tapi kebaikannya juga akan ada pada yang memberikan nasihat. Makanya di dalam agama kita, di dalam hadis-hadis banyak sekali menjelaskan tentang saling memberikan nasihat ini. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haqqul muslim 'alal muslim sit. Hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Berarti berikan hak mereka. Berikan hak sesama muslim. Qila ma hunna ya Rasulullah. Kemudian ditanya Rasulullah, apa yang 6 itu wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan muslim lainnya, fasallim alaih, ucapkan salam kepadanya. Itu haknya. Itu haknya yang harus dipenuhi. Karena itu hak saudara kita muslim. Fasallim alaih, ucapkan salam. Apalagi dikatakan oleh Al-Imam Mujahid, tidaklah seorang muslim berjumpa dengan penuh keridhaan, kecintaan, kemudian mereka bersalam, sedang mengucapkan assalamualaikum, kemudian mereka berjabat tangan, maka dosa-dosa itu berguguran. Dosa-dosa itu berguguran. Bayangkan kalau berapa muslim yang kita sapa, salam, kemudian menjabat tangan. Semakin berguguranlah dosa itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan. Bahkan ingin lama berguguran dosa itu sudah, lamakan saja. Sampai orang itu yang melepaskannya. Sampai orang itu yang melepaskannya. Masya Allah. Dan ingat jemaah, tak harus digoyang ya.
Nanti supaya banyak gugurnya Ustaz digoyangnya. Enggak, enggak ada, enggak ada sunnahnya digoyang itu. Jadi kalau seandainya itu tidak kita lakukan, rugi enggak kita jemaah? Rugi kita. Jumpa di pajak, Assalamualaikum, jabat tangan. Afan kotor, enggak apa-apa, yang penting guguran dosa kita. Nah. Jumpa di masjid pas kajian, Assalamualaikum, jabat tangan. Datang 100, jabat tangan 100. Kata Buya, jumpa di kode kopi. Subhanallah. Naam, salam saja sudah cukup, sudah terpenuhi haknya. Assalamualaikum. Namun kalau kita ucapkan salam, kemudian bersalaman, berjabatan tangan. Namun terkadang permasalahan ini dibawakan salaman setelah salat fardu. Ini keliru. Nah, sampai mereka berpisah. Makanya lama-lama kan aja ngobrol sampai mereka berpisah. Indah jemaah, banyak keutamaan seperti ini. Ditambah lagi kata Nabi SAW dengan sering mengucapkan salam, maka akan saling mencintai. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan na'am, kalau sudah hilang iman dari seseorang, tak akan bisa masuk surga. Berarti lawan dari iman apa? Kafir. Lawan dari iman kafir. Tapi kalau ada imannya walaupun sekecil zarrah, akan dikeluarkan dari neraka. Tapi kalau sudah habis hilang imannya, dicabut imannya, ingat jemaah, hilang iman itu bukan sekaligus. Terkadang tidak sekaligus. Terkadang iman itu terkikis, habis. Murtad jadinya. Maksiat, ditambah lagi enggak ada amal ibadah, enggak ada lagi datang kajian, enggak mendengarkan kajian, lama kelamaan habis. Makanya dikatakan para ulama, iman itu butuh cas. Baik. Kata Nabi SAW, la tu'minu hatta tuhibbu. Dan kalian tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai sesama muslim. Saling mencintai sesama muslim. Kemudian kata Nabi SAW, maukah kalian saya berikan sesuatu yang dengan sesuatu itu kalian akan saling mencintai. Afshus salam bainakum. Ucapkan salam, sebarkan salam di antara kalian kaum muslimin. Ucapkan salam. Ada orang enggak suka sama kita, Assalamualaikum.
Terserah dia mau dia mau nggak menjawab atau malah dia membalasnya dengan muka kusam, tetap assalamualaikum. Lama kelamaan itu akan luluh tuh, akan luluh. Misalnya termasuk juga di rumah lagi sedang cekcok, jumpa assalamualaikum. Kata istri kan. Kalau nggak jawab salam berdosa. Hukum menjawab salam wajib. Di orang yang memberikan awal salam sunnah. Kita ingin bagaimana akan terjalinnya saling mencintai itu. Afsyus salam. Lama kelamaan akan Allah jemaah, ini adalah Nabi yang berbicara. Dan terkadang bisa saja di antara manusia ini yang saling berpecah, terkadang tidak memberikan salam. Tidak memberikan salam. Ketika berjumpa, ketika berpapasan, tidak memberikan salam. Maka coba kalau hidupkan ini salam, pasti, karena ini adalah wahyu berbicara. Maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang dengan sesuatu ini kalian akan saling mencintai? Saling mencintai, ini obat perpecahan. Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi hakul muslim 'alal muslim sit. Termasuk juga mengucapkan salam kepada muslim lainnya adalah merupakan hak muslim sesama muslim. Ya jemaah, ayo kita biasakan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundang, masyaallah, ini hari apa nih jemaah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kalian diundang maka jawab undangan itu. Kecuali undangan itu menggugurkan kewajiban. Wallahi jemaah, ini hak muslim. Kalau diundang, yuk makan siang. Ayo. Yuk datang ke rumah ya. Insya Allah. Kalau betul-betul memang tidak bisa, izin. Afwan akhi. Afwan pak. Ana ada keperluan ini ya. Subhanallah. Hah? Berarti enggak muslim tuh. Enggak perlu kan? Karena kan hakun muslim alal muslim ini. Yang lain enggak perlu. Yang lain enggak perlu. Ini yang mengundang antara muslim dengan muslim. Wallahi jemaah, kalau kita praktekkan hak muslim dengan hak muslim ini, wallahi indah sekali muslim. Ketika berjumpa, salam, berjabat tangan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan. Bagaimana akan ada lagi perpecahan? Bagaimana akan ada sakit hati? Ditambah lagi ketika diundang, akhi ada ini yang mau datang ke rumah, yuk makan, datang. Kalau enggak memang betul-betul enggak bisa datang, afwan akhi, masya Allah, ana subhanallah. Akhirnya dia pun, oh iya enggak mau, enggak apa-apa. Berkabar kita.
Apalagi di waktu itu dia perlu. Bisa Pak datang ke rumah bentar Pak. Apa itu? Ada sesuatu. Dia mungkin di situ ada bertanya, berdiskusi, berharap sekali ada dia orang yang tempat berdiskusi dia. Mungkin dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan kehidupan dia, dalam urusan keistiqomahan agama dia. Lalu kita datang, kita berikan nasihat, kita beri, subhanallah. Ketika kita pulang, itu akan berkesan di hatinya. Inilah muslim itu. Inilah sunnah itu. Terkadang kita menganggap sepele jemaah. Kita menganggap sepele. Kemudian selanjutnya, dan ini pembahasan kita. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau ada orang meminta nasihat, maka nasihat. Makanya misalnya datang ustaz-ustaz kibar ketika lagi sedang makan atau perpisahan, di sana ada canda, kita katakan, Ustaz, nasihati kami dulu. Nasihati kami dulu, Ustaz. Maka Ustaz itu akan memberikan nasihat. Berapa banyak kita lihat cuplikan-cuplikan video ketika Ustaz yang datang dari luar, ketika makan bersama, kemudian mereka minta nasihat. Mereka minta nasihat. Maka tatkala misalnya datang seorang muslim datang kepada kita, Bang, nasihati anak dulu. Wajib tuh. Alah, apa perlu antum mau nasihat? Enggak perlu antum nasihat lagi gitu. Ketika dia minta, muslim itu meminta nasihat kepada kita, maka kita memberikan nasihat semampu kita. Semampu kita memberikan nasihat. Apalagi nasihat itu kita ambil dari Al-Quran dan hadis. Sebaik-baik nasihat itu. Sebaik-baik nasihat kita sampaikan Al-Quran dan hadis. Kemudian sudah berapa itu? 3 ya? 1, 2, 3. Kemudian yang keempat. Wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu. Kalau dia bersin dan memuji Allah, maka fasammithu. Ucapkan yarhamu kallah. Itu hak muslim kepada muslim lainnya. Dengan syarat yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, enggak ada kewajiban kita untuk mengatakan yarhamukallah lagi. Misalnya dia bersin, alhamdulillah. Kemudian orang itu yarhamukallah. Apa kembali kita balas yang mengucapkan yarhamukallah, kita yang bersin balas ya yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini sesama doa, Masya Allah, akan benar-benar saling mencintai itu muslim itu. Bersin saja, alhamdulillah katanya. Kita yang mendengar berarti sudah ada kewajiban untuk mengucapkan kepada dia. Yarhamukallah katanya. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Yang kita diucapkan itu atau yang bersin orang lain mengucapkan yarhamukallah, lalu kita membalas dengan doa lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga juga Allah memberikan hidayah kepadamu, bimbingan kepadamu, dan juga memperbaiki keadaanmu. Wallahi indah kali jemaah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit,
jenguk. Kalau dia sakit, jenguk. Dan ingat jamaah, tidak ada di dalam harus menjenguk itu membawa sesuatu. Banyak orang terhalangi menjenguk karena segan tidak membawa sesuatu. Apa namanya? Buah tangan, buah tangan. Nabi mengatakan jenguk. Kalaupun membawa sesuatu itu tambahan. Plus. Ustaz, bingung Ustaz. Dia yang sakit orang kaya. Gak mungkin duit. Ini menjenguk Pak, Buya. Itu undangan namanya. Bawa sesuatu. Entah itu buah. Atau enggak perlu kita bawa. Terkadang kita memandang subhanallah. Kalau datang dia tak bawa sesuatu, bayar deh bapaknya. Kalau sedang sholat, bersin pula tetangga kita, ya, maka apakah kita wajib menjawabnya? Tidak. Kenapa? Karena ada kesibukan-kesibukan di dalam sholat. Dan itu pernah ditegur oleh Rasulullah yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi kalau di luar dari sholat, mungkin misalnya ketika kita membaca Quran, ada yang bersin, kita berhentikan dulu baca, yarhamukallah, kita ucapkan itu. Lalu dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum, lalu kita lanjutkan baca Al-Quran. Masya Allah. Semua. Bersendian. Yarhamukallah. Yahdikumullah. Masya Allah itu. Orang pun yang tak faham. Oi, kenapa begini orang ini? Kenapa orang ini seperti ini? Kecuali salam. Kalau kita lagi sedang begini, tiba-tiba masuk orang. Assalamualaikum. Satu orang menjawab sudah cukup. Satu orang menjawab sudah cukup. Dua orang menjawab sudah cukup. Kalau salam. Jadi wa idza marida fa'adhu, juga termasuk hak muslim dengan muslim lainnya adalah ketika sakit jenguk. Ini Allah jemaah, kalau bisa hak-hak muslim ini kita perhatikan. Kita perhatikan. Ketika sakit kita jenguk. Kemudian kita jenguk itu orang sakit. Pulang kita tiba-tiba meninggal dia. Maka masuk hak yang terakhir. Wa idza mata fattabi'hu. Ketika dia meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Kita mengiringi jenazahnya. Datang kita kembali. Yang tadi kita mendatangi untuk menjenguk, sekarang kita mendatangi untuk takziah. Kita solatkan, ikut solat. Allah jemaah, banyak terkadang yang orang-orang yang musibah itu, orang-orang yang terkena musibah, nampaknya kita ikut, terkesan dia. Terkesan sama dia. Sebulan datang, ya bulan datang. Oh, iya. Sebulan datang.
Kalaupun kita tidak misalnya nggak bisa datang, kita WA. Sekarang ini Masya Allah, kita WA pribadi sama dia. Afwan akhi, kita ucapkan kalimat-kalimat hiburan, kita ucapkan kalimat-kalimat takziah untuk berduka cita. Lalu kita mengatakan, afwan akhi, anak nggak bisa datang untuk ikut fardu kifayahnya. Dia baca, terkesan sama dia. Terkesan sama dia. Jadi kalau seperti ini jemaah, wallahi, di mana celah akan saling membenci kita, di mana celahnya. Namun terkadang syaitan memalingkan kita dari ini. Syaitan memalingkan kita dari ini. Apalagi terkadang kita menganggap masalah ini adalah masalah sepele. Si Fulan sakit. Oh iya, dia di warung kopi dia. Si Fulan meninggal. Oh iya, meninggal. Oh iya, warung kopi dia. Datang kita fardu kifayahnya ikut, kemudian ikut juga di dalam subhanallah. Kita iringi jenazahnya, kita angkat, kita kemudian di dalam kuburan kita doakan. Hati siapa yang tak terkesan melihat, apalagi itu adalah yang keluarganya yang terkena. Maka hibati fillah, kalau bisa ini kita terjaga hak muslim dengan muslim lainnya. Allah. Baik. Kalau kita diundang dalam perkara-perkara yang itu bid'ah atau perkara-perkara ritual-ritual yang menyalahi dari sunnah atau perkara-perkara yang keadaan itu banyak perkara yang haram di sana, maka gugurlah kewajiban kita muslim dengan muslim. Gugurlah kewajiban kita. Kalau sudah gugur berarti ketika kita tidak datang, maka tidak berdosa kita. Tidak ada di sana tidak memberikan hak kepada muslim lainnya. Tidak ada di sana untuk memberikan hak muslim lainnya. Bagaimana kalau kita diundang misalnya acara seperti itu? Acara misalnya kalau hanya sebatas makan saja, nggak ada acara-acara lain, maka datang. Bagaimana kalau kita tahu biasanya kalau acara seperti itu pasti ada. Makanya terbitannya Pak datang nanti malam ya. Acara apa itu Pak ya? Oh, ini acara untuk makan saja, nggak ada acara-acara lain, bacaan-bacaan nggak ada. Datang. Ketika di situ ada acara, kita pulang. Afwan kita, assalamualaikum, pulang kita. Kita datang yang sahibul bait, yang punya rumah. Ana afwan ya Pak ya, syukron Pak atas undangannya. Pulang kita. Istilahnya kita memang harus baik dengan muslim lainnya. Terus bagaimana kalau seandainya itu memang sudah tahu kita acara pasti di situ ada hal-hal yang bid'ah. Berarti kita tidak datang. Ketika ditanya, ketika diundang, nanti malam datang lah Pak. Insya Allah kalau seandainya Allah mudahkan. Insya Allah kalau seandainya Allah mudahkan. Jawab saja dulu insya Allah dulu. Enggak bisa. Enggak bisa kita misalnya ikut acara perkara bid'ah. Kita niatkan untuk dakwah di sana. Kalau kita misalnya penceramah diundang, kemungkinan. Tapi kalau hanya sebatas
Ustaz nanti biar misalnya tahu nanti ngobrol-ngobrol, kita ajak ke sunnah. Nggak bisa. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Akikah yang syariat baru kita boleh datang. Tapi akikah yang di situ ada berjanjinya, ada di situ mungkin acara-acara yang di luar dari sunnah, maka tetap kita tidak boleh datang. Tetap kita tidak boleh datang. Dan kita mungkin ketika jumpa sama orangnya, ya kita sampaikan. Dan insya Allah kalau itu terjadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, akan faham mereka. Dan kalau untuk supaya faham mereka, kita pun tetap melakukan hubungan baik. Jangan pula kabar tidak ada, memang sudah tak ada. Iya, memang kita tidak boleh datang. Tapi juga kita informasikan. Kita sampaikan afwan tadi mana-mana begini-begini. Kalau seandainya kita sampaikan misalnya, karena itu secara yang saya pelajari Pak. Yang penting ada komunikasi di sana. Yang saya pelajari Pak, dari pemahaman Pak. Dia akan paham itu. Dia akan paham. Beginilah cara muamalah kita. Sehingga ketika mungkin dia membuat acara kedua kali kan, mungkin dia enggak mengundang kita, tapi makanan datang sama kita. Bapak itu saja, kayaknya enggak mungkin datang dia. Kenapa itu mungkin kita faham sama dia. Kenapa itu terjadi? Karena kita terus berkomunikasi. Terus komunikasi, afan Pak Ana enggak datang. Ana yang saya pelajari begini-begini. Oh iya ya, enggak apa-apa Pak. Kalau misalnya ada untuk bayinya kita belikan pakaian, ini untuk bayinya Pak ya, atau akikah kan, ini bayinya. Oh iya Pak, Masya Allah, Alhamdulillah, syukron. Subhanallah. Begitu sikap kita. Namun kalau untuk datang, tidak bisa kita niatkan di situ akikah. Memang akikah itu syariat. Cuman itu bisa menjadi namanya saja, tapi sudah bercampur dengan hal-hal yang batil. Tapi kalau akikahnya misalnya sesuai dengan sunnah, nah maka fa'ajibhu, datanglah kita. Datang kita ke sana untuk memenuhi hak muslim dengan muslim lainnya. Baik. Habis? Fadhal. Dayus. Nah, enggak bertentangan. Kenapa dia masuk surga? Karena masih ada keimanan. Akan tetapi dimasukkan dulu ke dalam neraka. Tidak akan, perlu kita harus penjelasan. Apa maksud tidak akan mencium wangi surga? Apa maksud tidak mencium wangi surga? Maka di situ penjelasan oleh para ulama, tidak selama-lamanya. Tidak kekal selama-lamanya, abadan. Karena yang kekal di dalam neraka itu adalah orang yang kafir dengan orang yang musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kalau dia muslim pelaku dosa, termasuk dayus, pelaku dosa besar. Apa yang dimaksud dengan dayus? Keluarganya melakukan dosa, tidak ada kecemburuan. Allah ya jemaah, kita betul-betul harus ada kecemburuan kita. Jangan sampai istri WA-an sama laki-laki lain, kita biasa-biasa saja. Kita tanya, WA itu apa isinya? Kalau sempat sudah kacau ini, kemana-mana sudah.
Ana sarankan jemaah, ana ini wallahi ana perhatikan sungguh ini. Kalau kita lagi naik kereta, di belakang kita menggonceng istri. Tiba-tiba ada ikhwan kita berbicara kita di situ. Jangan dulu. Ini akan terjadi fitnah. Di sana kereta juga misalnya, berhenti kita di tengah jalan berbicara. Sedangkan istri kita di belakang. Istri dia juga di belakang. Kita berbicara. Ini fitnah. Dan Allah ini banyak sekali. Ini akan terjadi fitnah. Hati itu lemah jemaah. Dan kita tidak tahu apakah yang kita ajak lawan berbicara itu jiwanya, hatinya, matanya tertunduk. Na'udzubillah. Demikian juga dengan istri kita. Demikian juga dengan istri dia. Kalau ingin berbicara, kita berhentikan kereta, kita berhentikan, kita berbicara terpisah dari mereka, istri kita dengan istri dia berbicara, kita berbicara dengan dia. Jangan di atas kereta berbicara, istri kita di belakang, istri juga di belakang. Akan fitnah jemaah. Kita harus menjaga itu. Akan merusak hati kita. Makanya demi Allah hanya jujur dan sampaikan. Kalau ada orang berbicara di istrinya belakang, ana enggak tengok dia. Ana enggak pernah tengok dia. Ana palingkan mata ana, kemudian ana berbicara dengan dia. Kalau dia sakit hati, nah itulah akan menjaga. Kita hanya menjawab sesuai dengan apa yang dia tanya. Dan Anda tidak akan pernah melihat wajah dia. Akan fitnah terjadi di situ. Akan fitnah ada. Kalau ingin berbicara, berhentikan, kemudian kita berbicara dengan dia, istri kita berbicara dengan istri dia. Ini akan lebih apa? Tapi kalau kita ketawa di sana, na'udzubillah. Jadi akan dayus itu kita benar-benar jangan sampai terjadi. Kecemburuan kita kepada keluarga kita yang melanggar syariat itu harus ada. Kalau tidak ada, itulah dayus. Itulah dayus. Di Facebook misalnya istri kita komenan dengan laki-laki lain, harus ada cemburu. Saling membalas komenan itu. Allah jemaah, kok bisa tidak ada kecemburuan kita? Istri kita komenan dengan laki-laki lain, entah kemana pembicaraan, dan itu kita baca. Kok bisa nggak ada kecemburuan kita? Dayus kita ini. Apalagi komennya tidak ada perlu kali, nggak ada masalah-masalah yang diperlukan. Nggak ada masalah yang diperlukan di situ. Maka harus ada kecemburuan ketika melanggar syariat. Makanya tatkala ada kecemburuan itu karena cinta. Kita jaga itu, kita jaga, benar-benar kita jaga. Termasuk juga jemaah, subhanallah. Harus ada juga kecemburuan kita ketika kita berfoto, istri kita buka cadar, kemudian kita foto dilihat oleh publik. Mana kecemburuan kita? Naam, kita tidak berbicara tentang hukum cadar. Kita tidak berbicara dengan hukum cadar. Karena itu antara sunnah dengan wajib. Kita berbicara kenapa kita nampakkan di orang itu istri kita. Jangan di publik, simpan saja di galeri kita. Jangan di-share kemana-mana. Mana kecemburuan kita? Karena setiap orang melihatnya belum tentu semuanya hatinya bagus. Kan sekarang ada kan mengedit-edit, akhirnya foto kita dengan istri dipotongnya kita, dia ditaruh dengan istri kita. Kan ada kan? Dia berfoto dengan istrinya, kita dipotongnya foto kita itu, tinggal foto istri kita,
dia pun dimasukkannya di situ, disebarkannya. Fitnah. Fitnah. Ingin foto silakan. Simpan di galeri masing-masing. Jangan diambar kemana-mana. Untuk apa tujuannya? Sekarang apa tujuannya foto dengan istri terbuka wajah, kemudian disebar kemana-mana? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Dakwah. Di mana dakwahnya? Keromantisan. Kenapa romantis harus dinampakkan di sana? Romantis itu di rumah, nyata, di alam nyata, bukan di alam gaib. Harus ada, jaga itu jemaah, dijaga itu. Baik, ini saja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.